dengan konsep terkait dengan konsep layanan atau nilai jasa SDAL, ya, nilai jasa sumber daya alam dan lingkungan, ya. Oke, nah saya share screen terlebih dahulu materinya. Oke, nah di sini ya sudah terlihat. Selama presentasi seperti biasa boleh di off-kan kameranya. Saya juga akan off-kan kamera selama presentasi. Nah, teman hari ini selain kita membahas mengenai environmental services itu apa saja, mana kita mengkaitkannya dengan konsep total economic value yang sudah kita bahas minggu kedua, begitu ya, di 2 minggu sebelumnya. Kita juga nanti bagaimana sih ya atau apa fondasi atau dasar mikroekonomi dalam penilaian ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan atau dalam valuasi ekonomi SDAL. Ya, jadi kita harus tahu nih prinsip-prinsip dasar valuasi ini, ya kan kita sudah dapat gambaran di awal dia berhubungan dengan konsep mikroekonomi, ya jadi konsep mikro. Tapi bagaimana kita mengkaitkannya? Kenapa kemudian kita perlu mengukur atau memberikan nilai terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan? Di minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas. Ini terkait dengan perubahan kesejahteraan, terkait dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat begitu ya dengan adanya kualitas maupun kuantitas yang baik dari SDAL yang akan mempengaruhi kesejahteraannya. Nah, inilah yang akan coba kita bahas pada pertemuan ketiga hari ini. Oke, saya akan slideshow ya. Oke, nah ini capaian pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini adalah Anda nanti diharapkan mampu memahami fondasi ekonomi mikro dalam penilaian sumber daya alam. Nah, perlu diingat kembali ya materi yang telah kita diskusikan bersama di 2 minggu pertama ya terkait dengan urgensi ya terkait dengan apa itu sumber daya alam, kemudian ekosistem ya dalam satu scoop begitu, kemudian juga urgensinya keberadaan sumber daya alam dan lingkungan ini bagi makhluk hidup manusia dan kenapa kemudian kita perlu memberikan price tag, kita perlu men-tagging harga begitu terhadap aset layanan sumber daya alam dan lingkungan ini atau aset barang dan jasa SDAL ini. Nah, Anda tentu perlu mengembalikan flashback memorinya begitu. Kita tahu bahwasanya ekosistem ya atau sumber daya alam dan lingkungan ini secara parsial ataupun secara satu kesatuan utuh itu akan menyediakan layanan yang sangat penting dan mendukung aktivitas manusia ya di mana layanan ini berupa aset ya kita kenal sebagai sumber daya alam dan lingkungan berupa barang dan jasa atau goods and services. Jadi konteks layanan atau service ekosistem yaitu berhubungan dengan bagaimana barang dan jasa dihasilkan ya dari SDA itu sendiri. Contoh layanan aset sumber daya alam dan lingkungan ini apa? Itu yang sudah kita belum sebelumnya. Ada madu dihasilkan dari hutan, kemudian kayu, ya ikan dari laut, sungai, kemudian dari area hutan, dari area perkebunan, begitu atau hamparan, itu juga ada potensi obat alami, ya, yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian juga air, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, udara bersih. Ya, dengan adanya udara bersih, maka produktivitas meningkat, karena manusia itu menjadi sehat. Nah, ini kan juga berupa layanan dari satu ekosistem atau layanan aset SDAL. Ya, nanti kita akan lihat satu-satu. Bisa tidak ya semua nilai aset ini tadi kita kelompokkan begitu ya. Anda sudah baca ya dari Millennium Ecosystem Assessment, mereka mengelompokkannya menjadi 4. Nah, ini yang kita bahas.
Nah, layanan ya atau aset sumber daya alam dan lingkungan tadi semuanya tadi, baik goods maupun servicesnya, itulah yang akan mendukung semua aktivitas yang bukan. Mulai tadi bangun, sampai tidur dan malam, bangun kembali, semuanya pasti didukung oleh layanan aset SDAL. Anda tertidur bukan berarti Anda tidak memanfaatkan layanan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, Anda kan menghirup udara selama tidur. Kalau udara tiba-tiba besar, ya ada polusi, banyak karbon monoksida, pasti tidur Anda juga tidak nyenyak, Anda akan terbangun. Ya, berarti kan udara bersih itu juga akan mendukung kualitas tidur seseorang. Nah, itu mendukung ya di hari berikutnya. Ya, makanya ini juga akan mendukung terhadap well-being manusia itu sendiri. Well-being itu apa sih? Kesejahteraan itu ya bukan berarti semata-mata income gitu ya yang kita lihat. Kesehatan juga masuk dalam unsur well-being. Cultural life, social life itu juga masuk dalam unsur well-being. Ya, kemudian adanya mata pencaharian ya yang bisa mendatangkan penghasilan bagi rumah tangga. Itu juga bagaimana sumber daya alam dan lingkungan itu akan mendukung kesejahteraan manusia. Ya, seperti yang Anda lihat pada gambar di sebelah kanan ini ya, bagaimana kelestarian ya kualitas yang terjaga, kuantitas yang terjaga dari aset sumber daya alam lingkungan itu pasti akan mendukung kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ya kita ya tadi tahu bahwasannya aset sumber daya alam dan lingkungan itu akan mendukung kehidupan manusia, tapi kita juga perlu memahami bagaimana tuh hubungan antara setiap aset yang terkandung dalam satu kesatuan ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan tadi ya itu memiliki saling keterkaitan ya, memiliki hubungan ya saling terkait satu dengan yang lainnya menghasilkan layanan yang baik kepada manusia terutama dalam hal ini ya. Nah, oleh karena itu ya kita juga sudah bahas di minggu-minggu awal bahwasanya kalau kita tahu ya ekosistem ini memberikan layanan terhadap kesejahteraan kita, ya ada barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka tentu ini perlu kita jaga ya. Perlu kita jaga ini orang cenderung kalau tidak tahu maknanya, ya tidak tahu nilainya, mereka tidak akan menjaga kecuali memiliki kearifan lokal yang tinggi. Saya pernah kasus di Papua Barat sana ya, salah satu kawasan hutan, ada hutan adat yang memang masyarakatnya mengkonsep hutan tersebut bukan untuk mereka saat ini semata, tapi untuk next generation begitu. Bersih, memanfaatkan flora dan fauna yang ada begitu ya untuk kebutuhan hidup mereka dan sebagainya. Ya, jadi uh, konsep-konsep tersebut, konteks-konteks tersebut itu memang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau untuk kondisi saat ini tentu ada keputusan juga, ada pembangunan di dalamnya. Ya, misalkan pemerintah ingin membuat satu kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengubah satu lahan kawasan hutan menjadi kawasan komersial. Ya, tentu tidak semata-mata itu bisa dilakukan. Ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan, masuk pertimbangan-pertimbangan berapa nilai aset layanan sumber daya alam dan lingkungan yang akan hilang dan bagaimana implikasi terhadap kesejahteraan manusia. Ya, membuka lahan tambang jangan hanya dilihat sebagai ekstraksi hasil tambang. Itu akan meningkatkan income generating daerah dan negara. Seperti kasus Kalimantan. Hasil tambangnya mulai berkurang, begitu mereka mulai menggap ya. Yang selama ini PDB mereka tertinggi, begitu ya, sekarang mulai menurun. Bagaimana ini lahan sudah rusak,
Ya, lahan tambang itu area-area itu rusak. Ada yang direklamasi, ada yang akan terjadi untuk berikutnya. Usaha apa yang perlu dilakukan? Untuk pemulihan lahan tersebut cost-nya jauh lebih tinggi kalau tidak dipersiapkan dari awal begitu. Ya bukan berarti tambang tidak boleh. Ya, itu adalah kekayaan alam yang memang perlu kita optimalkan juga, ya dimanfaatkan. Ya, tetapi tentu ya harus tahu ya pada saat kita memanfaatkan uh, sebentar, mohon maaf, ini masih terlihat tidak PPT saya? Masih, Bu. Masih ya, kode saya hilang sebentar ya. Oke, ya jadi kita juga harus tahu ya, tambang itu bukan berarti semuanya harus jadi tambang. Ya, kalau nanti kemudian hutan hilang, terjadi banjir, sumber air bersih hilang, ya akhirnya apa? Begitu yang perlu kita aware, hati-hati sekali dalam membuat keputusan pembangunan. Ya makanya itu tadi ya di Kemenq dan sebagainya itu mulai fokus juga nih bagaimana kita memonetize tadi aset-aset lingkungan itu bukan untuk kita ekstraksi secara berlebihan tidak, tapi bagaimana kita memanagenya, mengelolanya itu jadi lebih baik. Ya sebagai contoh, sekarang ini kan sangat gencar ya, pemerintah itu ingin membuat atau sudah berjalan juga sebagiannya tentang food estate. Anda pernah mendengar food estate? Belum, Bu. Ada yang pernah? Belum, ya. Mulai lihat-lihat ya yang di Kalimantan, di Sumba, di Jawa Barat, itu sudah mulai. Jadi food estate itu dalam konteks membangun areal pertanian dalam skala luas dalam bentuk korporasi. Salahkah? Tidak pada dasarnya kalau tata kelolanya benar. Dengan melakukan food estate berarti kan harus ada hamparan yang luas dalam satu, kalau hamparan itu kan berarti satu ya dalam satu lokasi begitu, itu yang disebut dengan hamparan. Hamparan pertanian yang namanya korporasi. Luasannya itu sekian hektar misalkan, sekian puluh ribu hektar. Eh, di mana? Ya contohnya di Kalimantan. Kalau misalkan thinkingnya begitu ya, itu akan berkumpul sehingga nanti produksinya itu lebih jelas, ya tata kelolanya jelas, nanti pemasarannya jelas, semuanya dalam supply chain, rantai pasok itu jelas begitu ya. Nah, itu kan lahan pertanian itu mencar-mencar ya, ada hutan, ada pertanian, pertaniannya juga ada yang uh, multi tanaman begitu ya, ada yang hanya perkebunan saja, ada yang hortikultur saja, pangan saja, ada yang beragam begitu dan macam-macam sekali. Nah, kalau tadi berupa tadi hamparan, nah ini kan juga konsepnya harus jelas. Kemudian kalau dalam hamparan itu dibuka sekian ribu hektar misalkan atau sekian ratus hektar untuk satu hamparan food estate ya, bagaimana dengan tenaga kerjanya? Apakah ada petaninya? Bagaimana dengan sumber airnya? Apakah tersedia? Bagaimana yang awalnya lahan tersebut hutan, menghasilkan flora fauna, biodiversitas, atau keanekaragaman hayati yang mensupport livelihood masyarakat? Kalau itu hilang bagaimana? Oke, itu akan didukung oleh hasil pertanian yang dalam skala besar tadi. Ya, tapi kemudian harganya bagaimana? Kemudian kalau itu diekspor untuk kebutuhan pangan masyarakat, ketahanan pangan yang tujuan awal food estate itu tercapaikah? Nah, itu kan juga perlu diperkirakan ya kan? Kalau semuanya dijadikan satu kegiatan saja, sama misalkan semuanya jadi lahan tambang. Ya, kawasan hutan rusak, air rusak, bagaimana dengan kehidupan masyarakat? Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ya dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan. Begitu juga kenapa kemudian banyak kontrak juga kalau misalkan tadi semuanya tambang ya, kemudian tidak ada konsep restorasi dalam tambang tersebut, semuanya menjadi perkebunan, semuanya menjadi kawasan komersial, ya itu berbahaya ya karena dalam konteks keanekaragaman hayati yang namanya itu harus beraneka ragam, jadi harus ada zona-zona juga
Nah, jadi zonasi itu juga menjadi penting. Nah, ini juga ya kita memahami makna dari sumber daya alam itu seperti itu. Ya, bagaimana keputusan pembangunan kita buat. Tapi kalau bagi yang ingin melakukan kegiatan pembangunan atau membuat satu program, pasti yang dinilai, loh kalau kita membangun semuanya jadi kawasan tambang itu akan menguntungkan dari sudut pandang pengusaha tambang. Ya dalam jangka pendek itu bagi pemerintah daerah begitu atau pusat. Ya bagi masyarakat dari awal saja mungkin sudah kerugian yang didapat. Ya untuk bekerja mungkin hanya sekian puluh tahun, kemudian tidak ada lagi sumber pekerjaan. Nah ini kan perlu diperhatikan, makanya tadi kita perlu evaluasi ya, kita perlu nilai dulu nih. Kita akan melakukan suatu keputusan pembangunan di satu kawasan, di satu ekosistem ya. Berapa lahannya, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam lahan tersebut. Kalau kita alih fungsikan, apa yang akan terjadi, bagaimana efeknya terhadap kesejahteraan manusia, itu semua perlu jadi pertimbangan. Yaitu sekilas ya gambaran mengenai valuasi ini dalam kebijakan pembangunan ya. Nah, kemudian juga ya kalau kita berbicara tadi melakukan penilaian untuk atau mengevaluasi sumber daya alam dan lingkungan ini, setiap asetnya ini, ya sehingga kita tahu berapa nilai utuhnya. Anda sudah belajar juga mengenai nilai ekonomi total, ya kita perlu tahu bagaimana mengukurnya. Toh tidak semua nilai itu ada harga pasarnya. Ya kalau tidak ada harga pasarnya, proksi apa yang perlu kita lakukan? Ya yang kita gunakan proksi itu adalah pendekatannya begitu. Misal udara bersih nggak ada yang jual. Proksinya apa ya? Oh, proksi untuk misalkan untuk membuat ruang terbuka hijau. Jadi biaya pembuatan ruang terbuka hijau itu bisa sebagai proksi nilai udara bersih misalnya. Ya, jadi itu juga perlu kita cari tahu. Jadi dalam valuasi itu bukan hanya juga kita mengetahui apa ekosistemnya, aset-asetnya apa saja, tapi juga bagaimana menilainya supaya tidak over value atau under value ya. Nilainya itu tidak terlalu tinggi atau juga rendah begitu. Itu juga harus hati-hati. Jangan sampai juga double counting. Ya, nanti itu perlu dipertimbangkan. Nah, selanjutnya ya itu penjelasan ya ini terkait juga dengan materi-materi yang telah kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Dan kemudian ya kita lihat juga di sini tadi sudah dibahas ya bagaimana keterkaitan antara sumber daya alam dan lingkungan atau ekosistem ini bagi kesejahteraan manusia ya. Tadi kita sudah bahas secara umumnya begitu ya. Bagaimana dia akan mensupport semua kebutuhan kita dari awal kita bangun sampai kita tidur dan bangun kembali begitu. Siklusnya selalu seperti itu. Semua pasti akan disupport. Nah, akan tetapi ya semua hubungan tadi bagaimana sumber daya alam dan lingkungan ini aset tadi atau layanan ekosistem ini mensupport kesejahteraan manusia bisa kita lihat atau kita kelompokkan itu atas beberapa kategori ya. Di sini kalau Henley et al itu bukunya sudah saya berikan kalau tidak salah ya, atau nanti kalau belum nanti saya diskusi dengan Amiro ya, saya cek apa saja. Jangan-jangan belum ada nih yang saya kasih buku-bukunya. Oke, di sini menurut Henley et al. Tahun 2000, keterkaitan antara aset layanan ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan dengan kesejahteraan manusia ini bisa kita lihat yang pertama, sumber daya alam dan lingkungan ini akan mampu mensuplai input material dan energi untuk proses produksi ya. Contohnya energi panas bumi, kemudian biogas begitu ya dari limbah ternak ya, kemudian juga dari jerami itu juga bisa menghasilkan energi biomasa ya, kemudian juga dari material-material lainnya. Kemudian ya lingkungannya sendiri itu akan menyerap sisa produksi dan konsumsi ya. Secara umum lingkungan yang baik, adanya misalkan satu kawasan hijau ya, apakah ruang terbuka hijau atau kawasan hutan kota, hutan dan sebagainya, itu kan mampu juga menyerap polusi-polusi yang ada dari proses produksi maupun konsumsi ya, terutama polusi udara. Nah, ini kalau lingkungan ini sehat ya, maka
ongkos pembangunan untuk pembersihan udara itu kan bisa diminimumkan, ya. Jadi cost atau ongkos tadi, ongkos pembangunan tadi kalau tadi kualitas lingkungan ini rusak kita gunakan untuk perbaikan kualitas lingkungan, tapi karena lingkungannya baik dia mampu mengabsorb hasil sisa-sisa produksi dan konsumsi tadi berupa emisi misalkan salah satunya, ya berarti ada biaya yang bisa di-saving, ya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembangunan yang lain. Ya, ini kan juga berarti ada benefit dari lingkungan yang sehat bagi kesejahteraan manusia. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan ini juga bisa kita lihat sebagai sumber amenitas. Ya, contohnya keindahannya, ya kemudian juga bukan hanya pemandangan, ya kemudian air dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keempat, sumber daya alam dan lingkungan itu juga akan menyediakan dukungan kehidupan dasar bagi manusia. Ya tadi air bersih yang jelas satu, yang pertama. Kemudian hara tanah yang bisa yang subur, ya yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman pertanian yang bisa mendukung ketahanan pangan masyarakat. Nah ini kan juga berarti sumber daya alam dan lingkungan ini menyediakan dukungan kehidupan dasar. Ya, kalau lahan itu sehat, tidak tercemar ya oleh zat-zat kimia non-organik begitu, ya. Nah, ini akan mensupport sekali ya untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat karena aktivitas pertanian bisa berjalan dengan baik, produktivitas bisa tinggi ya dan sebagainya. Nah, ini beberapa 4 kelompok yang dikemukakan oleh Hanley. Ya, tapi bisa saja Anda melihat dari aspek-aspek yang lain ya, itu tidak salah. Ya, jadi jangan selalu terpaku hanya dari satu perspektif ya. Tapi ini adalah sebagai gambaran Anda ya, pengelompokan oleh Henry ini itu lebih general ya, makanya diambil untuk materi di mata kuliah ini. Nah, kemudian secara umum lagi kita lihat untuk jasa dan layanan tadi sumber daya alam dan lingkungan ataupun ekosistem ya bagi kesejahteraan manusia ini ya kita sudah tahu itu sangat banyak sekali, cuman bisa juga ya ini dibedakan ya kalau tadi Hanli dari 4 perspektif begitu ya, bentuk-bentuknya apa saja, tapi keempat aspek tadi itu sebenarnya dia berkontribusinya itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi layanan ekosistem ini ya berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam mensupport kesejahteraan atau kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan perspektif tersebut, ya, salah satu agensi ya Millennium Ecosystem TEB ya untuk biodiversity yang mengemukakan dalam konteks Millennium Ecosystem Assessment atau MEA. Ya, ini membagi tipologi layanan ekosistem dalam mendukung kesejahteraan manusia ini. Yang pertama yaitu adalah layanan penyediaan atau provisioning. Yang kedua adalah layanan pengaturan atau regulating, kemudian layanan habitat atau supporting, dan juga layanan kultural atau amenity. Ya, ini adalah 4 layanan dalam ekosistem ya atau tadi kita kelompokkan bisa juga kita nyatakan dalam kelompok aset, barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan ya menurut MEA. Kalau tadi menurut Hanley dibagi juga atas 4 begitu ya, kelompok yang lebih general. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan MEA yang digunakan secara umum ya, lebih banyak dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan aset tadi ya atau layanan dari ekosistem dalam mensupport kebutuhan manusia. Ya, jadi supporting ini maksudnya bisa kita kelompokkan ke dalam layanan habitat. Nah, kita akan lihat satu persatu bentuk dari layanan ini. Ya, yang pertama kita lihat di sini kalau spesifikkan ke dalam contoh keempat layanan ekosistem tadi, ya baik itu provisioning, regulating, supporting, dan juga kultural. Ya, jadi ada penyedia, pengatur, penyokong, ya dan juga aspek kultural. Kita lihat satu persatu, ya.
Untuk jasa penyedia atau provisioning, itu berhubungan dengan apa yang kita ekstraksi, begitu dan kita manfaatkan secara langsung, ya. Contoh di sini adalah, untuk bahan pangan, ya apakah itu ikan, buah, tanaman sayuran, ya tanaman hijau yang dapat dikonsumsi sebagai sayur dan sebagainya. Ini merupakan bentuk dari atau contoh dari layanan ekosistem sebagai penyedia atau jasa penyedia dari ekosistem. Dia menyediakan bahan pangan bagi manusia. Kemudian juga sistem ini menyediakan air bagi manusia untuk berbagai aktivitas, apakah untuk dikonsumsi sebagai air minum ataupun untuk irigasi, ya. Jadi ataupun hal-hal lainnya. Ini berarti terkait dengan fungsi dari ekosistem tadi sebagai penyedia air, ya. Dan untuk minum tentu penyedia air bersih. Kemudian, ya, ekosistem ini juga bisa memberikan layanan penyedia lainnya berupa raw material yang menghasilkan serat, ya, untuk berbagai kebutuhan kita, ya, untuk menghasilkan pakaian misalkan, kemudian juga selain serat juga bisa menghasilkan bahan bakar, ya, kan ada fuel, feed juga begitu ya, kalau Anda ingat ke sana, fiber. Nah, fiber ini juga masuk ke dalam layanan penyedia, ya, dari ekosistem. Kemudian juga ekosistem itu akan menghasilkan genetic resource, ya. Genetic resource ini itu bisa dimanfaatkan, sumber daya genetik itu yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan medis, ya, untuk tujuan peningkatan hasil panen, ya, kegiatan pertanian dan sebagainya. Ya, jadi keanekaragaman hayati ya itu penting terjaga. Misal kalau di satu kawasan perkebunan kelapa sawit misalkan ya, itu tidak untuk mencegah hama, ya, hamanya itu bisa berupa ular atau hama-hama lainnya, itu mereka menggunakan, ya, dalam tanda kutip menggunakan apa itu, burung hantu, ya, sebagai kontrol alami dari hama di kawasan tersebut. Nah, ini kan berarti juga bagian dari masuk ke dalam genetic resource begitu ya, atau itu lebih umum sebenarnya, atau secara spesifik ya ada unsur-unsur genetik di alam ya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pertanian menjadi lebih tahan. Makanya misalkan untuk padi, misal ya IPB misalkan beberapa kali itu menghasilkan padi varietas A, B, C, D, E, F misalkan. Itu terus berkembang. Nah, itu kan juga fungsi dari genetic resource dari alam yang masih baik kondisinya. Ya, jadi kita bisa ada treatment tertentu dengan dukungan teknologi sehingga nanti ini juga akan menghasilkan apakah tadi untuk food ataupun untuk medicinal resource begitu ya, untuk kebutuhan medis. Selain yang terakhir, ya, provisioning services ini juga bisa dikaitkan dengan ornamental resource. Ya, Anda mungkin pernah membeli apa itu namanya, terumbu karang, ya, terumbu karang untuk hiasan, ya. Kalau diambil diekstrak langsung dari pesisir itu dari laut, ya, itu tidak boleh, tetapi kan ada juga yang membudidayakannya dalam tanda kutip begitu ya. Nah, itu bisa diekstrak. Jadi dia menghasilkan ornamental resource ya sebagai unsur dekoratif dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk regulating services, jasa pengatur, ini si ekosistem itu dia akan mengatur udara, climate, begitu ya. Kemudian juga mencegah kejadian-kejadian ekstrim, ya. Kemudian mengatur juga aliran air, mencegah kekeringan, mencegah erosi, polinisasi, ya. Itu adalah bentuk dari regulating services. Ya, jadi dia lebih ke arah kontrolnya dan kalau dalam konsep total economic value, ya, regulating services ini itu kita masukkannya ke dalam kategori indirect use value.
Sedangkan provisioning ini kita kategorikan dalam total economic value, itu masuk ke dalam direct use value, ya, nilai guna langsung. Ini nilai guna tidak langsung, ya. Kemudian selain itu tadi untuk provisioning ini juga ada nilai option ya. Tadi ini untuk genetic resource ini itu potentially dimanfaatkan ya, berarti dia masuk dalam option ya, option value. Nah, berikutnya ada cultural services. Ya, cultural services ini itu termasuk estetik, ya, peluang keindahan alam tadi dijadikan sebagai area rekreasi atau wisata, begitu ya, untuk unsur spiritual, pengalaman spiritual, dan sebagainya. Nah, ke dalam konsep economic value, jasa kultural ini itu masuk ke dalam direct use value juga, tetapi non-ekstraktif. Kalau ini yang ekstraktifnya. Ya, cultural services ini juga bisa option value. Ya, kalau dia belum dimanfaatkan, tapi dia ada potensi untuk dimanfaatkan. Dia berarti masuk ke dalam option value, ya. Kemudian ada supporting services ya. Supporting services ini contohnya adalah tadi ya, termasuk ke dalam habitat eh, tempat pemijahan hewan begitu ya. Misalkan apa contoh yang jelas itu mangrove misalkan di kawasan muara atau di pesisir ya. Itu ada mangrove. Mangrove itu bukan hanya tempat habitat begitu ya. Kemudian juga bukan hanya sumber pakan bagi ikan-ikan tertentu, tapi juga untuk pemijahan, untuk dia proses berkembang biak begitu ya. Nah, kemudian juga untuk menjaga, memaintenance keanekaragaman hayati ya, untuk memprotek apa keanekaragaman hayati. Nah, ini juga peran dari lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan atau ekosistem sebagai jasa supporting atau penyokong. Ya, jadi dalam konteks ini bisa Anda 4 aspek dalam layanan ekosistem berdasarkan Millennium Ecosystem Assessment ini bisa kita kelompokkan lagi masing-masingnya ke dalam pembagian total economic value. Ya tadi provisioning dengan kultural itu dia bisa masuk ke direct use kalau sudah dimanfaatkan saat ini dua-duanya. Ini yang ekstraktif, ini non ekstraktif. Bisa dia masuk ke option value kalau dia belum apa belum dimanfaatkan secara massal misalkan, tapi ada potensi nih begitu. Karena misalkan di kearifan lokal itu digunakan, tapi belum dipastikan itu memang layak tidak atau dimanfaatkan untuk tanaman obat dan sebagainya, atau untuk goa untuk kegiatan wisata belum dilihat apakah bahaya atau tidak, tapi dia ada potensi. Perlu kajian lebih lanjut, maka masuk ke dalam option. Bisa juga dia masuk ke dalam bequest value atau existent value ya. Jadi nilai warisan ataupun nilai keberadaan. Tergantung tadi nanti sudut pandang. Sedangkan regulating physics dengan support service ini itu masuk ke dalam konsep atau pembagian indirect use value dalam total economic value. Mudah-mudahan bisa difahami ya bagaimana keterkaitannya. Nah, ini satu persatu silahkan nanti dilihat kembali begitu ya. Sebentar, saya izin 1 menit ya.
Oke, mohon maaf, tadi ada yang harus saya balas WA-nya. Saya kembali lagi. Eh, Baik, di sini untuk provisioning services, ya tadi secara lebih detail bagaimana hubungannya sebagai penyedia bahan pangan bagi manusia. Di sini ada beberapa contoh untuk Anda untuk lebih memudahkan. Ya, misalkan agroekosistem menyediakan makanan untuk konsumsi manusia dan hewan. Ya, ada lahan pertanian begitu yang bisa digunakan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada data yang menyatakan bahwasanya sekitar 35% dari permukaan bumi digunakan untuk menanam tanaman atau memelihara ternak. Ternak ini juga adalah bagian dari ekosistem services ya. Apakah dia yang dibudidayakan ataupun yang liar, dia akan mensupport kebutuhan manusia dan tanaman ya dan juga ternak ini merupakan bagian dari keanekaragaman hayati flora dan fauna. Ya, di sini juga dijelaskan bahwasanya aneka ragam di lautan ya bukan hanya yang di darat, tapi di laut berkontribusi pada ketahanan pangan global, termasuk beragam hasil dan juga jenis ikan ya yang terdapat di laut. Ya, apakah tadi dia diambil, ditangkap begitu ya, fisheries ataupun dibudidayakan di laut. Ya, Anda mungkin pernah mengenal aquaculture. Ya, jadi aquaculture ya itu merupakan bentuk kegiatan pertanian budidaya dalam tanda kutip itu adalah yang dilakukan di laut. Berarti yang dibudidayakan adalah misalkan ikan kerapu. Ikan kerapu itu kan yang biasanya ditangkap, tapi bukan berarti tidak ada dibudidayakan di laut. Ya, apakah di pesisir ataupun agak ke tengah begitu. Ya, nah ini juga perlu kita nilai. Jadi yang dinilai itu bukan hanya di darat ya, tapi juga kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di laut. Yang memang Indonesia sebagai negara kepulauan tentu harusnya kaya ya atas keanekaragaman hayati lautan ini. Tapi kalau kita lihat lagi ini sekilas saja ya, kalau kita lihat dari data terkadang ada negara yang mungkin ya luasan lautnya itu kecil, tetapi dia dekat dengan Indonesia, hasil tangkapannya besar, produksi ikannya besar. Ya, itu kenapa? Karena biasanya terjadi perdagangan ilegal hasil-hasil laut di kawasan tertentu, ya, yang tidak terdeteksi misalkan oleh keamanan di Indonesia, begitu ya, keamanan laut di Indonesia. Nah, ini juga terkait dengan kekayaan negara, itu kan juga kekayaan negara ya hasil laut tadi, makanya perlu ada diperkuat ya pertahanan negara di kawasan laut dan lepas pantai. Ya, jadi ada berarti kebijakannya juga nanti terkait ke arah sana. Kenapa? Karena kekayaan laut itu juga akan mendukung ketahanan pangan di masyarakat Indonesia. Yang tadi banyak kita bahas di darat, di laut ternyata juga perlu mendapat perhatian. Ini dia tadi ya provisioningnya sebagai penyedia bahan pangan. Kemudian dia penyedia ya hidrologi ya dan juga penyedia air bagi manusia dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini contoh dari bagaimana sumber daya alam dan lingkungan ekosistem itu sebagai penyedia serat dan energi bagi kebutuhan manusia. Untuk energi, apakah hanya batu bara? Tidak ya, tadi panas bumi juga bisa. Panas bumi itu juga adalah bentuk kekayaan negara yang perlu kita nilai, perlu kita monitorkan. Berapa tuh nilai aset negara panas buminya? Ya, itu penting sekali juga. Termasuk tadi air juga bisa tidak menjadi sumber energi, bisa. Di beberapa daerah tertentu di kawasan yang ada sulit dijangkau oleh PLN misalkan, kemudian kawasan hutan, pegunungan, itu mereka bisa memanfaatkan kalau yang ada aliran airnya sungai, mereka bisa menggunakan aliran tersebut untuk sebagai sumber energi. Ya, mungkin Anda juga pernah atau pernah sering mendengar mengenai konsep mikrohidro. Ya, nah itu basisnya adalah kekayaan sumber daya alam. Ya, salah satunya tadi adalah air yang bisa dimanfaatkan sebagai energi. Nah, ini yang kedua. Ya, ini hanya penjelasan saja ya.
Yang kedua ini terkait dengan regulating services. Untuk regulating services ini sendiri, tadi dia sebagai pengatur ya, sumber daya alam dan lingkungan atau layanan ekosistem sebagai pengatur, apakah dia mengatur iklim, mengatur kualitas udara dan lingkungan. Ya, sebagai contoh, hutan kota atau ruang terbuka hijau, memberikan manfaat untuk kesehatan dan sebagainya, mencegah polusi dan kebisingan, ya, kemudian juga mencegah peristiwa ekstrim terjadi, mencegah longsor dan sebagainya, termasuk di sini perlu Anda lihat penempatan ya ekosistem tertentu sesuai dengan areanya itu juga mampu mengurangi tsunami. Contohnya adalah untuk ekosistem mangrove. Makanya mangrove itu kalau di pantai yang memang retak itu jangan ditebang, bisa hanya diganti dengan yang artifisial. Terkadang fungsi mangrove itu lebih, jadi si alam itu lebih besar ya nilainya dibandingkan dengan walaupun ada artifisialnya ya. Anda pernah lihat tidak di pantai-pantai itu ada pemecah ombak ya, yang dibuat dari beton-beton dan sebagainya. Tapi seringkali itu tidak mampu menggantikan secara utuh fungsi alami dari ekosistem alam atau mangrove sebagai contoh di sini. Ya, jadi memang akan cenderung juga kalau kita menggunakan pendekatannya cost tadi untuk artifisial itu akan cenderung underestimate. Ya, tetapi nanti itu kita lihat di minggu depan ya. Tapi ini Anda pahami dulu bagaimana ekosistem ini memberikan layanan bagi manusia dalam berbagai perspektif. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ya, ini lebih spesifik lagi. Ya, kalau tadi sudah kita bahas bersama mengenai tipologinya, begitu ya, dari layanan ekosistem ini ada yang regulating, provisioning, supporting, dan juga kultural. Sekarang kita lihat, ya kan, dalam pertemuan ini selain Anda juga tadi memahami kembali mengenai konsep layanan SDAL tadi, kita juga perlu tahu bagaimana hubungannya dengan tadi ya well-being-nya manusia ya atau individu atau masyarakat. Ya walaupun kita sudah bahas oke dia akan memberikan kita kebutuhan mensupport kebutuhan kita kok semuanya. Tapi dalam konteks ekonominya seperti apa? Nah, di sini Hanley and Barbier ya ini mengklasifikasikannya atas dua tipe. Ya, yang pertama, mekanisme layanan ekosistem SDAL ini dalam menghasilkan nilai ekonomi bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, di sini bisa Anda lihat pada gambar di sebelah kanan. Ya, ada aset sumber daya alam dan lingkungan. Kalau yang langsung berarti pemanfaatannya secara langsung yang akan berpengaruh terhadap perubahan kepuasan atau utilitas individu. Ya, kemudian inilah yang akan memberikan nilai bagi manusia dan akan meningkatkan kesejahteraan atau kepuasannya. Contohnya seperti apa? Anda ada air sungai yang bersih. Ya, kemudian dimanfaatkan untuk konsumsi, dimanfaatkan untuk rekreasi. Itu berarti adalah air sungai sebagai layanan ekosistem atau aset sumber daya alam dan lingkungan itu berperan langsung terhadap kepuasan Anda. Ya, ada yang awalnya merasa capek, haus, begitu kan ya, kemudian Anda melakukan rekreasi di sungai tertentu, ya airnya bersih, kemudian Anda menjadi bisa memanfaatkan airnya itu untuk bersenang-senang, juga untuk minum dan sebagainya, itu akan merubah utilitas Anda, ya. Nah ini kan berarti nanti ada hubungannya bagaimana well-being Anda itu tercapai, ya. Ini adalah konsep bagaimana layanan ekosistem tadi itu menghasilkan nilai ekonomi dalam konsep well-being. Kemudian ada yang tidak langsung. Kalau tidak langsung, berarti sumber daya alam dan lingkungan ini itu berperan dulu dalam proses produksi. Baru kemudian ini berimplikasi terhadap perubahan harga dan biaya, baru berhubungan dengan, baru nanti akan terkait dengan nilai yang dirasakan oleh manusia dan akan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kalau yang tadi langsung, ya langsung Anda manfaatkan, langsung mempengaruhi perubahan kepuasan Anda, ya ini tadi akan mencapai well-being tadi. Tapi ada juga yang dia harus proses produksi dulu, contohnya ya
Kalau untuk yang tidak langsung ini berarti air tadi itu dimanfaatkan dalam proses produksi suatu barang, misalkan untuk pembuatan pengolahan minuman bersoda. Ya, minuman bersoda ini memanfaatkan yang di daerah Sukabumi itu kan banyak tuh minuman-minuman bukan cuma minuman mineral dalam kemasan ya, tapi juga minuman-minuman ringan kesehatan dan sebagainya itu juga banyak beroperasi di sana. Mereka membutuhkan air bersih alami yang ada di Sukabumi tersebut yang tersedia dengan abundans banyak ya, bersedia secara melimpah. Ya, dengan mereka mendapatkan dengan harga yang murah begitu ya air alami tersebut. Nah, ini air yang tersedia tadi dengan kualitas dan kuantitas yang baik tadi, ya berarti kan biaya proses produksi itu akan rendah karena mereka bisa memanfaatkannya dengan biaya yang rendah ya. Kemudian biaya proses produksi pasti rendah juga. Ya, tetapi kalau misalkan air alami tadi rusak, harus ada pengolahan treatment terlebih dahulu ya, baru bisa digunakan untuk proses produksi air tadi untuk pengolahan minuman bersoda. Maka akan ada peningkatan biaya kan? Peningkatan biaya pasti berimplikasi terhadap peningkatan harga barang yang dihasilkan. Jadi minuman bersodanya lebih mahal karena ada perubahan biaya dan harga. Nah, berarti kan nanti pemanfaatannya ke manusia juga akan berbeda begitu, tidak bisa lagi dimanfaatkan dengan harga yang murah. Ini pasti mempengaruhi juga well-being dalam konteks tadi ya, barang-barang yang melalui proses produksi. Ya, jadi ini kalau menurut Hanli dan Berbier. Ya, mekanisme layanan ekosistem ini bisa langsung merubah kepuasan, ya, bisa juga tidak langsung karena dia melalui proses produksi dulu. Walaupun layanannya sama-sama air. Bisa ya dipahami? Kalau tidak silakan langsung ditanyakan di chat ataupun langsung. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya. Di sini bisa Anda lihat bagaimana juga keterkaitan antara nilai SDAL ini dengan kesejahteraan. Ya, tadi ya kita lihat ada 4 ecosystem services supporting, provisioning, regulating, cultural. Di sini bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan atau well-being ini tidak selalu tadi yang saya sampaikan di awal ya, sebenarnya ini sudah saya sampaikan, tidak selalu kita hanya melihat dari unsur pendapatan saja. Well-being itu juga berhubungan dengan rasa nyaman, ya, good and social relation di sini atau hubungan sosial yang baik, kebebasan dalam memilih dan bertindak, ya, kemudian juga kebutuhan hidup dasar yang terpenuhi ya dengan baik, ya, jadi semua aspek ini adalah berkaitan dengan well-being tadi. Ya, nah inilah bisa terpenuhi kalau ekosistem services ini tersedia juga dengan baik. Ya, di sini Anda bisa lihat ya, misalkan provisioning jasa penyedia dari ekosistem sebagai layanannya terhadap basic material atau material dari hidup yang lebih layak begitu, itu memiliki hubungan kuat begitu ya, tinggi. Ya. Kemudian dia juga hubungannya itu strong dan high begitu ya, provisioning terhadap basic material untuk kehidupan yang layak. Nah, tetapi kemudian di sini kita lihat kultural tadi, makanya saya sampaikan kultural itu dia lebih ke arah tidak dimanfaatkan secara langsung begitu ya. Dia dimanfaatkan secara langsung tapi tidak diekstraksi. Ya, dia bukan untuk menyediakan basic material untuk kehidupan yang layak. Ya, makanya di sini dia hubungannya kultural tetapi low begitu ya dan lemah. Kultural ini jasa kultural ini dia lebih berat ke kesehatan, kemudian good social relation. Karena apa? Karena ada unsur estetik, rekreasional, spiritual, ya di mana tadi misalkan ruang terbuka hijau, ada unsur kulturalnya tidak ada. Orang bisa masuk ke sana, ada bisa bercengkrama, bisa rekreasi, bisa olahraga. Ini akan membentuk hubungan sosial yang baik, juga akan mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi inilah beberapa contoh ya bagaimana hubungan antara ecosystem services dikaitkan dengan well-being ya. Apabila ini bisa kita kelompokkan atas 5, bisa lebih juga begitu ya. Tapi ini contoh untuk Anda ya berdasarkan
Millennium Ecosystem Assessment. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga Anda pahami dengan baik. Oke, nah selanjutnya ya kita sudah tahu ya bagaimana tadi aset layanan sumber daya alam dan lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan manusia. Tapi bagaimana kemudian kita mengukurnya? Kesejahteraan itu apa sih? Begitu ya. Biasanya kita melihatnya salah satunya melalui perubahan kepuasan. Ya, jadi kalau kita berbicara bagaimana nilai aset sumber daya alam dan lingkungan ini itu mempengaruhi kesejahteraan manusia, mekanisme transmisinya itu melalui ya kan ada transmisi kan tidak bisa langsung SDAL langsung kesejahteraan manusia. Tadi menurut Hanley and Barbier ya itu ada dua nih mekanismenya, mekanisme transmisinya bisa langsung bisa tidak langsung ya. Kalau langsung dia langsung merubah kepuasan begitu, tapi tidak langsung dia melalui perubahan harga dulu, perubahan biaya dulu, baru kemudian mempengaruhi perubahan kepuasan. Tapi berarti kepuasan ini atau utilitas ya ini merupakan mekanisme transmisi dari nilai SDAL ya terhadap kesejahteraan manusia ya. Nah, oleh karena di sini juga perlu kita lihat bahwasannya asumsi dalam kepuasan atau utility ini adalah preferensi individu itu biasanya memiliki sifat substitutability ya, antara yang memiliki pasar dengan yang tidak memiliki pasar ya. Contohnya ya di sini adalah misalkan ya antara seseorang begitu ya untuk yang memiliki nilai pasar kayu, misalkan kayu dengan udara yang bersih yang dihasilkan oleh hutan ya. Nah, ini juga biasanya akan ada trade off begitu ya yang menjadi pilihan seseorang. Kalau Anda di kawasan hutan produksi, ya pasti ya yang dipilihnya itu adalah kayu yang dihasilkan, bukan udara bersih yang akan diciptakan dari adanya hutan produksi. Kan ada trade off-nya. Ya yang dipilih adalah untuk hasil kayunya yang akan dijual menghasilkan income. Tapi untuk hutan lindung, ya tentu yang menjadi poin penting di sana adalah untuk penyedia udara bersihnya, untuk mengkonserv keanekaragaman hayatinya, bukan nilai kayunya. Nah, ini juga penting nih. Ya, nanti kita lihat bagaimana kita mengukur nilai ekonomi total. Ya, mungkinkah ya semua nilai ekonomi total itu termasuk kayu kita hitung dalam satu waktu, kita hitung juga nilai udara bersih. Ya, kalau kayunya, nah ini memang debatable juga ya dalam penilaian ekonomi, tapi nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lihat. Ya, tetapi selalu akan seperti ini ya, terkait dengan utilitas ini juga bergantung kepada komoditasnya dan pemanfaatannya. Nah, oleh karena itu juga ya terkait dengan substitutability ini, kemudian terkait dengan trade off tadi ya antara komoditas-komoditas ya dalam satu layanan ekosistem yang mana yang akan dipilih. Misalkan di sini kayu ini kan punya nilai jual nih. Tapi kalau dia di konsep seperti ini, dia bukan hanya menyediakan air bersih, yang menghasilkan flora dan fauna yang juga bermanfaat, tapi juga bisa sebagai healing forest. Ya, healing forest ini juga menghasilkan income tidak? Iya. Ya, di Jepang misalkan itu mereka memang ada satu kawasan yang memang dijadikan sebagai kawasan healing forest. Jadi orang berbondong-bondong datang, ya terutama yang sakit juga ya, untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Ya, healing forest ini juga juga bukan hanya karena unsur stigma ya atau misalkan merubah pola pikir orang, tidak, tetapi kan juga ada udara bersih yang dihasilkan, itu kan secara real itu juga akan mempengaruhi kesehatan ya, bukan hanya karena oh ini terkenal karena healing forest kita ke sana kita juga akan sehat dan sebagainya, tidak sebatas itu, tapi itu juga mempengaruhi ya. Dan orang biasanya ya kalau memang ini tadi dengan kualitas yang terjaga ini dan dia menjadi healing forest, mungkin sebagian orang akan mau dan mampu ya, bagi orang yang mampu dan mau membayar harga yang tinggi untuk bisa mendapatkan uh, apa services yang disediakan oleh hutan sebagai tadi healing forest ini ya. Nah, jadi
bukan dilihat dari kayunya semata. Makanya dia tetap dikonsep seperti ini. Nah, inilah kemudian persoalan tadi ya, bagaimana kita melihat aset sumber daya alam ini, apakah dia sebagai yang ekstraktifnya saja atau secara keseluruhan, atau lebih yang non ekstraktifnya, lebih ke arah indirect atau jasanya. Ini juga berkaitan dengan konsep willingness to pay dan willingness to accept. Ya, jadi untuk willingness to pay ini ya berarti kan sejauh mana seseorang atau individu ya bersedia dan mampu membayar ya untuk mendapatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang baik. Sedangkan willingness to accept itu adalah seberapa besar seseorang mau menerima ganti rugi atau kompensasi untuk perubahan kualitas lingkungan yang jadi ke arah yang lebih buruk. Ya, nanti ini akan berhubungan ya. Jadi ini tetap basisnya itu tadi adalah konsep awalnya itu adalah utilitas ya. Ya, kemudian willingness to pay dan willingness to accept. Ya. Nah, aspek ini ya, aspek dasar mikro yang kita gunakan ini itu nanti juga akan berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai. Ya, karena kan kita tahu aset sumber daya alam lingkungan ini ada yang memang punya nilai pasar. Jadi bisa secara langsung kita hitung kayu per meter kubiknya, jenis kayunya ada, ukurannya berapa, sudah ada hitungan harga pasarnya. Itu bisa kita kuantifikasi langsung. Madu juga ada. Tapi misalkan tadi healing forest ini berapa? Kan nggak ada dijual di pasar healing forest. Udara bersihnya berapa? Tidak dijual juga. Ya, kemudian sumber daya genetik tertentu di sini yang tetap menjaga semua tetap lestari juga tidak dijual di pasar. Nah, makanya kita nanti harus menggunakan penilaian lain, ya. Bagaimana cara menilainya nanti juga akan ada berkaitan dengan willingness to pay dan willingness to accept. Ya, nanti ini di minggu depan ya, teknik-teknik valuasinya. Kita akan bahas secara detail. Nah, ini tadi ya konsep umum WTP maupun WTA yang diturunkan, WTP ini terutama diturunkan dari kurva permintaan. Ya, nanti ini hubungannya seperti apa begitu. Biasanya ya, apabila tadi ya untuk healing forest ini harganya rendah, itu akan banyak orang yang berbondong-bondong datang, demand-nya akan tinggi kan. Karena itu kan konsep mikro dasar ya. Bagaimana harga dan permintaan itu berhubungan. Nah, ada kemungkinan juga nih potensinya ini itu menjadi rawan untuk rusak dan sebagainya. Ya, nah ini juga perlu kita perhatikan nih untuk area-area khusus, misalkan area-area konservasi itu memang harus dikenakan harga tinggi karena dia keterjagaannya itu yang perlu diperhatikan. Ya, tapi willingness to pay orang terkadang ya untuk di sini ya biasanya ya kalau harganya ini tinggi itu kan cenderung sedikit orang yang datang. Tetapi ya kalau dia punya spesifikasi ya misalkan Raja Ampat begitu. Orang yang datang juga tetap ada peningkatan terus setiap tahunnya. Ya walaupun itu tidak sebanyak Pantai Ancol. Ya tetapi ada peningkatan. Nah, ini berarti ada juga orang yang bersedia berkorban atau WTP-nya ini tinggi terhadap kualitas lingkungan tertentu. Ya, ke Komodo misalnya. Ya orang bersedia masuk dengan biaya yang mahal, dengan harga yang mahal. Karena komodo tadi hewan endemik. Kemudian dia hewan yang hampir punah dan hanya ada di Pulau Komodo misalkan. Ya tidak ada di tempat lain dan itu juga hewan purba. Nah, di WTP orang itu akan tinggi terhadap aset-aset lingkungan yang spesifik seperti itu. Ya, jadi ini hubungannya nanti dengan willingness to pay ya. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya ya sama begitu ya. Kalau dia abundance, kemudian harganya rendah, semua orang pasti ingin memanfaatkannya. Ya, permintaan itu pasti tinggi. Tapi kalau kemudian diberikan price tag yang tinggi, ya kita bisa juga melakukan pengelolaannya dengan konteks seperti ini. Ya, jadi orang yang datang itu kan juga sedikit. Kenapa WTP orang juga akan dengan harga yang tinggi ya orang akan sedikit yang datang atau dalam kata lain begitu ya. Untuk willingness to pay tertentu begitu ya kalau semakin tinggi nilai WTP akan semakin sedikit tuh orang yang akan memanfaatkan barang tersebut ya konsepnya sama seperti itu. Nah kemudian juga
selain tadi prinsip utilitas, kemudian willingness to pay, willingness to accept, dan konsep demand, kita juga lihat salah satu basis teori ekonomi mikro yang digunakan dalam penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini adalah konsep surplus konsumen. Ya, kalau tadi kita berbicara semua adalah dengan harga tertentu orang mendapatkan apa, begitu ya. Inilah sebatas manfaat benefit yang diterima. Akan tetapi untuk barang lingkungan, contoh tadi udara bersih, bukan udara bersih ya, Anda pergi ke Komodo misalkan. Anda pergi ke Pulau Komodo untuk melihat komodo dengan harga sekian juta, Anda dapat melihat komodo berapa hari gitu ya. Misalkan 2 hari di Pulau Komodo. Kan bukan hanya melihat komodo itu semata, Anda upload di media sosial misalkan. Anda menjadi lebih produktif setelah pulang dari Pulau Komodo karena lebih segar perasaannya, lebih Anda yang awalnya mungkin tensinya tinggi itu lebih menjadi turun dan sebagainya. Berarti kan ada manfaat lebih yang Anda terima ya dengan harga yang Anda bayarkan untuk menginap di Pulau Komodo sekian hari begitu. Ya, manfaat lebih inilah yang nanti yang kita kenal dengan surplus konsumen ini. Ya, ini juga lah yang menjadi dasar dalam perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Karena biasanya untuk aset layanan ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan itu, manfaat yang diterima itu jauh dibandingkan dengan harga yang dibayarkan. Anda masuk ke kawasan Taman Nasional, bayarnya cuma 5.000. Padahal di sana Anda bisa menikmati beragam jenis flora fauna, Anda bisa menikmati udara bersih, Anda bisa menikmati social life yang baik, dan sebagainya. Berarti kan ada surplus konsumen. Ya, nah ini akan selalu menjadi dasar kita dalam menghitung nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ini silakan Anda baca saja. Tadi sudah dibahas juga mengenai konsep willingness to pay dan willingness to accept. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, valuasi ekonomi dan penilaian kerusakan SDAL, kemudian the measurement of environmental and resource values, kemudian juga ada pricing nature, dan panduan analisis valuasi ekonomi. Untuk ini saya rasa bisa support, yang untuk di atas ini memang tidak ada e-booknya, jadi harus dibeli atau kalau mau di copy silakan saja. Ya, jadi nanti kalau saya tidak salah ini sudah saya support ya atau belum, saya lupa di mana yang saya support. Oke, itu pertemuan kita ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dimas. Ya, sebenarnya lebih ke ini Bu, memastikan dulu kayak sebenarnya valuasi ekonomi sumber daya alam itu apakah harus dinilai secara nilai moneter gitu Bu. Lebih-lebih itu karena di kebijakan tertentu itu kan kalau menilai valuasi kayak gini, menilai sumber daya alam itu kan kayak ada laporan gitu kalau nilainya sumber daya alam itu segini. Nah itu kan artinya ada nilai moneter Bu. Nah tapi kan konsepnya nilai yang dijelaskan tadi itu sebenarnya nggak cuma pendapatan, kesehatan, terus kesejahteraan itu yang lain itu juga sebagai nilai itu. Nah itu gimana Bu? Apakah nilai ini haruskah nilainya apakah harus ke menilai moneter gitu Bu agar bisa diketahui banyak orang gitu Bu? Iya, Dimas, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Betul sekali Dimas, harus. Dalam membuat keputusan pembangunan, kita harus tahu nilai utuh dari aset ekosistem yang akan kita kembangkan begitu, atau yang akan kita alih fungsikan juga. Ya, jadi kita harus tahu apa yang ada, apa yang tersedia nilainya berapa pada saat utuh atau status quo begitu. Pada saat kita jadikan A, nilainya seperti apa, aset apa yang hilang, bagaimana perubahan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya kan begitu. Ya, jadi kenapa kemudian kita perlu melakukan penilaian ini atau memvaluasi aset sumber daya alam dan lingkungan ini secara utuh. Makanya dikenal dengan konsep total economic value. Walaupun ya di minggu kedua kan kita bahas total economic value itu ya tidak selalu menunjukkan nilai utuh dari satu ekosistem. Banyak nilai-nilai yang terkadang tidak bisa kita valuing. Ya,
Jadi total economic value itu ya itu tadi penjumlahan dari directnya kita hitung, indirectnya kita hitung, optionnya kalau ada, bequest dan existentnya kalau ada itu juga kita nilai begitu. Tapi apakah harus selalu semua? Ya tentunya sebisa mungkin seperti itu, terutama apabila kita ingin menilai kekayaan negara. Ya, kita harus tahu utuhnya berapa. Jadi jangan sampai kalau dulu kan kalau berbicara kekayaan itu ya daerah, negara, orang itu kan apa yang langsung bisa didapat melalui atau yang bisa menghasilkan begitu kan ya Dimas ya. Jadi berapa nih income generating nih yang bisa kita dapat dari ekstraksi kan begitu. Makanya terkadang ada salah tata kelola. Semuanya dijadikan kawasan perkebunan sawit. Padahal ada aset yang hilang yang itu akan mensupport kesejahteraan manusia. Jadi pemerintah sekarang berpikirnya itu bukan lagi semata walau apakah ini dijalankan atau tidak ya, tapi kan konsepnya pemerintah kan selalu begitu, Bappenas pun begitu sekarang kan, Kemenkyu juga sudah menerbitkan aturan mereka sendiri begitu. Aset negara itu ya semuanya tadi secara utuh, aset alamnya ya, aset kekayaan alamnya itu, yang mensupport kesejahteraan masyarakat. Ya, makanya perlu kita nilai, udara bersihnya kita nilai, penyedia regulating service-nya tadi kita nilai, begitu Dimas. Bukan hanya provisioning semata. Ya, kalau dulu kalau Dimas dan teman-teman mengenal PDB atau PDRB, itu kan yang dinilai dari provisioning semata kan? Berapa nilai yang didapat dari penerimaan yang didapat dari kegiatan kehutanan yang menghasilkan, berarti kayu yang terjual, ikan yang terjual, eksporkah untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagainya kan begitu, pajak yang diterima. Tapi apakah juga dihitung? Tadi ada healing forest. Healing forest itu jangan ada nilainya begitu. Ya kesehatan yang bisa tercover. Kesehatan itu bisa tidak berapa orang yang sembuh, berapa biaya berobat itu bisa kan ada proksinya nanti. Kita bisa hitung itu. Ya walaupun dia tidak ada nilai pasar tapi kita bisa nilai nanti. Makanya nanti Dimas dan teman-teman ini belajar penilaian 1 dan 2 ini untuk belajar metode-metode tadi. Ya, dan itu penting ya supaya tata kelolanya ini tidak salah. Ya, kita tahu bahwasanya Indonesia ini kaya, kayanya gimana? Tapi jangan selalu berpikir kekayaan alam itu adalah apa yang langsung bisa menghasilkan dalam moneter tadi. Ya, misalkan tadi yang provisioning itu jelas kan ada ikan, ada air, kemudian juga rekreasi, misalkan itu bisa langsung diuangkan, kemudian kayu, madu dan sebagainya. Ya, tapi kemudian kita perlu hitung juga tadi yang indirect-nya atau yang regulating dan juga supporting-nya ini berapa. Ya, dia tidak bisa menghasilkan langsung. Ya, tidak bisa, tapi bisa tidak ya, tapi dia akan bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Nah, inilah pola pikir ini yang perlu kita ubah bersama begitu ya. Jadi efeknya itu bukan kesejahteraan itu bukan semata income, tapi tadi ya kesehatan, ya tadi social life dan semuanya itu ya bagaimana kebutuhan manusia saat ini dan akan datang itu terjaga itu juga bagian dari well-being tadi Dimas begitu ya. Jadi memang perlu kita nilai. Tapi apakah nilainya itu gimana nih nanti menghitungnya itu semuanya ya itu nanti tergantung lagi batasannya apa. Kita dalam melakukan penilaian itu juga perlu tahu area yang kita cakup, batasan yang akan kita nilai berapa. Ya, apakah bisa sampai existent dan bequest value? Jangan sampai nanti existent dan bequest value sebenarnya nilainya itu juga. Tapi Anda paksakan orang untuk memberikan nilai begitu dengan WTP atau WTA. Itu kan juga jadi double counting. Ya, itu juga salah nanti ya. Jadi bertahap ya. Nanti kita minggu depan kita bahas tuh mengenai metode. Bagaimana kita mengukurnya. Tapi tetap basis utamanya adalah total economic value. Begitu Dimas. Ya. Jadi memang harus kita nilai Dimas. Tapi kalau tadi hutan dia memberikan udara bersih, memberikan unsur kesehatan, kalau ingin diuangkan ya dia dijaga, dijadikanlah dia sebagai kawasan wisata minat khusus begitu atau niche tourism namanya kan dengan biaya yang mahal ya boleh nggak masalah kita kenakan biaya mahal toh dia lestari terjaga biaya mahal kan sedikit orang datang tetapi orang yang betul-betul mau ke sana untuk menikmati kelestariannya dan menjaga kelestarian tersebut itu bisa kita generate income dari sana begitu. Ya, kemudian apalagi nih kawasan hutan misalkan taman nasional itu kan garda pertahanan
ini ya, lingkungan kita kan. Makanya Taman Nasional itu di pusat, tidak di daerah. Daerah itu cenderung berubah-berubah begitu ya, maksudnya untuk ini ya, kawasan pelestarian Taman Nasional. Taman Nasional tuh tidak bisa tuh diserahkan ke pusat, dari undang-undang juga dia berada di daerah, dia secara undang-undang berada di pusat. Tapi dulu itu kan hanya untuk kawasan konservasi. Tapi kemudian terjadi perambahan, ya, tidak terkendali dan sebagainya, illegal logging kalau yang di gunung dan sebagainya ya, kawasan hutan, maka dibuatlah zona-zona. Zona inti dengan zona pendukungnya itu tidak boleh diganggu gugat, ya. Jadi perlu zonasi, jadi perlu juga ahli tata ruang nih, ya. Zona inti itu betul-betul kawasan pelestarian yang tidak boleh disentuh manusia, ya. Areanya misalkan sekian persen dari kawasan Taman Nasional di area A, B, C, D itu teknis memang. Tapi kemudian dibagi lagi, ada zona pemanfaatan, zona khusus, dan zona seterusnya. Dari awalnya 3 jadi 5, sekarang jadi 7 zona Taman Nasional. Itu untuk apa? Untuk tata kelola tadi kan, ternyata tidak bisa nih kalau hanya dijaga hutannya saja. Bagaimana nih penerimaan masyarakat? Ya, masyarakat sehat gitu ya, karena ada Taman Nasional. Tapi kan masyarakat butuh makan. Satu pilihannya menebang sampai ke kawasan inti, atau dibuat zona pemanfaatan. Salah satunya adalah dengan rekreasi. Saya contohkan yang di Gunung Halimun Salak, Bogor. Dulu banyak yang bekerja sebagai illegal logging, pemburu burung, endemik, dan sebagainya untuk dijual. Itu tidak bisa terkontrol. Akhirnya dibuatlah zona-zona dan mereka diajak untuk bekerja di sektor wisata, minat khusus ya, bird watching. Jadi begitu cara mengkonversi dari nilai yang tadi. Bagaimana mengukur nilai moneternya? Dia kan burung-burung endemik kan nggak bisa dijual. Kalau dijual tadi jelas kan, tapi dia rusak. Ya dijadikanlah wisata minat khusus, diajaklah masyarakat ini supaya tetap bisa mendapatkan penghasilan. Ya, Taman Nasional juga punya income begitu ya. Untuk pengelolaan kawasan dijadikan kawasan wisata, tapi hanya di area tertentu. Begitu Dimas caranya. Itu kasus kalau Taman Nasional untuk kawasan lindung ya. Tapi di tempat lain pun ya itu beragam sekali. Nanti kita lihat contoh-contohnya kalau di mangrove begitu. Di laut yang sifatnya lebih publik atau common resource, itu juga berbeda nanti caranya. Kebayang ya Dimas ya? Nanti saya ngomong kemana-mana jangan-jangan malah bikin bingung Dimas nih dan teman-teman. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Gimana Dimas? Sudah dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau belum di WAG juga bisa ya. Bu, saya tuh masih nggak ngerti gitu, mau cepet banget, udah gitu. Contoh-contohnya belum real di kepala saya, memang nggak aja di WAG, nanti kita diskusi lebih lanjut. Bisa ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang bertanya Dimas terus nih, saya sih seneng ya, karena Dimas nanya terus. Yang lain gimana nih? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Terkait penilaian juga, Bu. Ini kan Ya, Nasrul? Indonesia termasuk salah satu negara yang sering bencana alam gitu, Bu. Jadi Indonesia, Nasrul? Iya. Oke. Nah, jadi Bu, apakah dalam penilaian ekonomi sumber daya alam lingkungan itu dengan adanya potensi bencana alam tadi itu diperhitungkan juga Bu dalam? Oke, jadi konsep kalau dalam konteks metode ya, valuasi ekonomi ini selalu dihubungkan kalau secara biasanya ya, kalau di subjek materi perkuliahan begitu ya, dia selalu dikaitkan dari dua nih, penilaian sumber daya alam dan lingkungan dan kerusakan. Karena di mereka akan saling terkait. Jadi kita akan lihat ada penilaian ex post, ada ex ante, dan bagaimana posisi sumber daya alam dan lingkungan ini dapat meminimalisir terjadinya kerusakan, terjadinya bencana. Tapi kalau yang alam ya, alam yang pure alam, misalkan tsunami, banjir, ya dia memang akan terjadi begitu. Tapi keberadaan SDAL yang sehat itu akan meminimalisir kerusakan yang dirasakan. Contoh untuk area pesisir yang potensially tadi tsunami itu sebisa mungkin
ditanam mangrove secara ini ya bertingkat mulai dari darat sampai ke laut itu ada ya. Kenapa? Karena mangrove ini bukan hanya sebagai pemecah ombak, fungsi biasa pemecah ombak biasa ya, tapi dia nanti juga akan memecah kalau ada tsunami, dia akan mampu memecahnya. Ya, berarti kan perlu kita tahu, perlu kita menjaga si mangrove ini, Nasrul. Ya, tapi dia bukan berarti dia mencegah tsunami ya, tidak. Tapi meminimalisir kerusakan yang terjadi. Makanya nanti dalam penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan ini salah satu pendekatan atau metodenya yang bisa kita gunakan adalah berbasis biaya atau cost base yang dikenal juga dengan salah satunya spesifiknya itu ada damage cost avoided ya atau biaya pencegahan kerusakan yang timbul. Jadi kalau mangrove ini hilang, berapa sih nilai mangrove ini sebagai pencegah kerusakan akibat tsunami misalkan atau banjir rob? Berapa nilai mangrove ini dia regulating services-nya ini untuk mencegah kejadian ekstrim banjir rob lah misalkan di kawasan pesisir. Dari apa? Ya bisa Anda lihat dari WTP masyarakat untuk menjaga mangrove, oke, itu bisa. Dinilai dari biaya pemeliharaan atau restorasi mangrove itu bisa. Tapi juga bisa dari kalau mangrove ini hilang, terjadi banjir rob, dalam 1 tahun itu kerugiannya berapa? Itulah nilai ekonomi mangrove pencegah kerusakan akibat banjir rob. Begitu, Nasrul. Bisa ya? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya terima kasih Nasrul. Ada lagi? Kayaknya udah pada mulai gelisah nih beberapa. Lapar kayaknya ya. Udah waktunya makan siang. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya berharap tentu setiap pertemuan ada manfaatnya bagi Anda. Sama-sama kita merubah pola pikir kita begitu mengenai aset sumber daya alam dan lingkungan ini. Nah, dan kalau masih ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di WhatsApp group. Ya, kita ketemu hari Jumat untuk pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini terkait metode secara umum. Ya, metode valuasi ekonomi atau penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara umum. Ya, jadi nanti akan kita bahas overview-nya dan kemudian secara bertahap di minggu-minggu berikutnya baru kita bahas secara spesifik termasuk studi kasus. Mudah-mudahan nanti setelah studi kasus lebih semakin paham lagi. Oke, Alivia, Faras, Dimas, dan Joshua juga di sini ada Fatah juga. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya bisa saya tutup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, salam sehat selalu untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Ya, Adis juga Adis lagi di laut ini, lagi jadi SpongeBob ya Adis ya. Cerah sekali soalnya latarnya Adis dan Adisnya sendiri. Oke, tetap jaga kesehatan ya, walaupun kasusnya sudah turun, begitu mudah-mudahan segera bertemu offline, mudah-mudahan semester depan bisa bertemu secara offline begitu ya. Kalian juga sudah pernah ke kampus belum? Belum nih, ada yang belum pernah? Oh sudah ya? Semester doang, Bu. Satu semester aja. Nggak tahu ya kampusnya udah berubah apa gimana, jangan-jangan udah dibawa orang kan? Udah nggak ada lagi. Oke, mudah-mudahan insya Allah ya dengan kasus corona ini semakin turun ya Anda juga kita bisa beraktivitas normal begitu bisa tatap muka karena berbeda diskusi melalui media ini dengan tatap muka langsung itu jauh berbeda kalau bagi saya ya. Jadi tapi apapun itu mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat untuk Anda semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Ya, silahkan makan-makan kalau yang ingin makan. Doni, ini lagi di mana, Don? Doni nggak ngantuk kan? Enggak ya. Oke, baik. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke. Nanti kalau ada buku-buku, kalau ada buku silakan live ya bagi yang mau live nanti saya ini ke Amirul, bagi yang ingin membaca silakan dibaca. Oke, silakan ngapa? Saya ikut terakhir nih. Gak apa-apa Bu, nunggu aja saya Bu.
Oh gitu. Faras sudah makan belum puasa? Belum, Bu. Tapi nggak puasa. 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 Nggak. Puasa setengah hari. Puasa 2 jam. Iya. Bener, Bu. Puasa 2 jam aja. Oke. Oke, Joshua. Selamat siang Joshua. Semua nih juga ada Atarik, Andi ya. Ini giliran terakhir nih pada melek semua ya. Ayo Rio, silakan live dulu. Iya, Bu. Atau saya live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai ketemu lagi ya hari Jumat. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Apa, Di? Lu senyum-senyum doang, Di?